رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين خصوصا مؤلف هذا الكتاب السيد أحمد الهاشمي وصول مفوره نووي البندر الشيخ الشافعي سولي مفروعهم غفر الله له بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di mana pagi hari yang penuh dengan berkah ini kita masih diberi kekuatan iman, kekuatan untuk beribadah, yaitu untuk mengekspresikan dan mengimplementasikan iman kita itu. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu apa yang kita yakini di dalam dada kita, di dalam hati kita. Kita ini semuanya adalah orang-orang yang meyakini adanya Allah. Kemudian lisan kita pun berikrar. Jadi dengan kita sholat ini Bapak Ibu, kita sudah berikrar, yaitu dimulai kalau sholat itu kan syahadat dulu misalnya kan, atau takbir atau ikhram, itu kan namanya ikrar. Kita itu meyakini adanya Allah, membesarkan Allah, kemudian kita butuh dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu kita namanya itu bagian dari iqrarun bil lisan. Kita minta petunjuk kepada Allah karena di dunia ini yang bisa memberi hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengajak orang lain atau berdakwah atau para duat itu tidak memberikan hidayah. Para nabi, para rasul, para penerus nabi, yaitu para ulama, para duat tadi itu mengajak manusia itu tidak sampai kepada bisa memberikan hidayah. Bahkan terkait hidayah ini jemaah, Allah menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Pernah begitu Rasulullah diingatkan bahwa beliau juga tidak bisa memberikan hidayah meskipun terhadap orang yang sangat beliau cintai. Tetapi walakinnallaha yahdi may yasha. Urusan hidayah adalah milik Allah. Oleh karena itu jamaah, setiap hari kita ini minta petunjuk kepada Allah setidaknya 17 kali. Itu kalau sholatnya sholat fardu saja. Kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah ya berarti lebih dari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, hidayah atau jalan yang lurus yang kita minta dari Allah ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk sekaligus menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Jadi kita setiap hari ini jamaah meminta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus,
yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi ini jelas Bapak Ibu. Jadi kita itu setiap saat itu minta petunjuk jalannya lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah ini kaum muslimin harus tahu jalannya orang yang telah Allah beri nikmat itu siapa saja. Nah ini, maka Allah menerangkan di dalam surah An-Nisa juz 5, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi kita setiap saat itu minta diberikan jalan atau petunjuk seperti petunjuk yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jadi orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu ada 4 golongan yang disebutkan dalam surah An-Nisa ini, yaitu ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, yang pertama kelompok nabi dan rasul. Yang kedua wasiddiqin, kelompok siddiqin, yaitu kelompok sahabat Nabi yang membenarkan. Jadi tidak hanya mengikuti tapi membenarkan apapun yang datang dari Nabi, apapun yang datang dari Nabi. Jadi as-siddiqin ini Bapak Ibu, ini tingkatan umat begitu Rasulullah yang paling tinggi, yang digambarkan yaitu salah satunya sahabat Abu Bakar yang kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kelompok As-Siddiqin ini kelompok umat Nabi Muhammad yang mendapatkan nikmat yang tingkatannya luar biasa setelah Nabi dan Rasul. Nah, As-Siddiqin ini digambarkan juga menyerupai dengan apa yang digambarkan oleh Allah, yaitu dalam surah Al-A'raf, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'a. Jadi orang-orang yang mengimani Allah, mengimani Rasulullah, orang-orang yang mengaku beriman ini memang harus membuktikan imannya itu, tidak hanya di lisan tetapi juga ada arkan bil arkan, apa wa amalun bil arkan, dengan amalan-amalan praktek-praktek. Salah satunya adalah wa azzaruhu wa nasruhu, yaitu dengan mencintai sepenuhnya, memuliakan kepada Rasulullah, kemudian wa nasruhu, menolong agama Rasulullah. Artinya menolong agama Rasulullah itu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah, di antara sunnah Rasulullah ya ta'lim wa ta'alum, adanya majelis ta'lim, ini sunnah Rasulullah yang sangat luar biasa. Siapa yang menghidupkan, artinya dia telah menolong agama Rasulullah. Wattaba'un nur, orang-orang yang mengiman kepada Rasulullah, mengimani Rasulullah itu ditandai dengan wattaba'un nur, mengikuti cahaya alladzi unzila ma'ah, cahaya yang turun bersama diutusnya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita mengikuti dalam arti kita betul-betul ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kelompok yang kedua as-siddiqin ini orang-orang yang membenarkan, mengikuti apapun yang datang dari seorang utusan Allah. Karena utusan Allah itu pasti menyalurkan dan menyampaikan tabligh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahkan menjadi sifat wajib Rasulullah, sifat wajib seorang Rasul, beliau at-tabligh, menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan sama sekali, satu pun tidak ada, sampaikan. Maka ketika ada orang yang selalu membenarkan apapun dari utusan Allah, ini kelompok orang-orang yang mendapatkan nikmat.
Kemudian yang ketiga, asyuhada, orang-orang yang mendapatkan nikmat itu orang yang syahid, orang-orang rela. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita nyatakan dalam fakta integritas di dalam muqaddimah sholat, setiap kita sholat kan dianjurkan baca doa iftitah, itu namanya muqaddimah sholat. Di antara fakta integritas yang kita ucapkan di dalam setiap sholat itu kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya fakta integritas, janji setia bahwa kita sholat kita, sholat, nusuki, ibadah-ibadah kita yang lain, hidup kita, mati kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang merelakan hidupnya, merelakan apa yang dia miliki untuk Allah, nah seandainya ini istiqomah sampai ajalnya, artinya ini dianggap syahid, ya, mati dalam menegakkan agama Allah. Jadi syahid ini Bapak Ibu, ya memang syahid yang disebutkan dalam ini adalah berperang di jalan Allah. Tetapi kalau kita hari ini tidak ada peperangan, kita memerangi hawa nafsu kita, ini juga dianggap perang. Kalau tidak ada peperangan dalam arti mengangkat senjata, ya kita perang hari ini perang melawan hawa nafsu. Bahkan perang melawan hawa nafsu ini perang yang akbar, ya, perang yang lebih besar. Perang yang mengangkat senjata musuhnya di depan itu perang besar, tapi perang melawan hawa nafsu kata Rasulullah justru perang yang akbar, ya, lebih besar. Ingat dalam sebuah riwayat, ketika selesai peperangan Badar, ya, perang Badar itu perang yang terkenal besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kaum muslimin pasukannya itu hanya ratusan, disebutkan 313. Tentara kaum muslimin itu 313 dengan alat yang tidak canggih, seadanya. Karena memang sifatnya seorang muslim itu Bapak Ibu nggak pernah menyerang orang lain. Rasulullah dan kaum muslimin nggak pernah menyerang orang lain. Enggak, Islam itu kan enggak menyerang, Islam itu kan selamat, Islam itu kan menyelamatkan, mendamaikan. Jadi enggak pernah ada orientasi menyerang kelompok lain. Tapi ternyata dalam sejarah namanya orang kafir itu suka menyerang, ya. Maka ketika diserang, kita juga tidak boleh menyerah begitu saja. Namanya diserang ya harus mempertahankan diri. Itu namanya sifat defensif. Jadi kaum muslimin nggak ada sifat ofensif, itu nggak ada. Menyerang itu nggak ada. Tapi defensif, kita mempertahankan diri, bahkan wajib hukumnya, ya. Mempertahankan diri, mempertahankan hak itu wajib hukumnya. Misalnya bapak dirampok, bapak mempertahankan, ibu dibegal, mempertahankan apa yang dimiliki itu wajib hukumnya Bapak Ibu, ya. Orang yang sedang mempertahankan haknya dari kejahatan orang lain itu seandainya mati ya bisa dikatakan syahid juga, ya. Wajib hukumnya. Jadi kaum muslimin ketika perang Badar itu karena diserang, ya mempertahankan diri. Nah, akhirnya kaum muslimin tentaranya sekitar ratusan, ya, 313-an. Sementara penyerang ini karena betul-betul mempersiapkan diri dengan alutsista yang begitu canggih, ya bahkan jumlahnya pun lebih dari 1000, berapa kali lipat itu. Nah ternyata dalam peristiwa tersebut Allah menurunkan bala bantuan, yaitu Allah memerintahkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin. Jadi dalam perang Badar ini Bapak Ibu, perang yang sangat-sangat besar karena kaum muslimin menghadapi musuh yang berlipat-lipat kali ganda jumlahnya dengan alat perang yang lebih canggih. Tapi
Allah menurunkan pertolongannya, kaum muslimin menang telak. Menangnya menang telak. Jadi 313 itu bisa mengalahkan 1000 lebih pasukan musuh. Maka ini luar biasa. Perjuangan kaum muslimin sangat luar biasa. Akan digambarkan satu pasukan, satu tentara itu bisa menghadapi hampir 20 orang. Itu digambarkan seperti itu. Tapi alhamdulillah menang. Dalam keadaan seperti itu, pulang dari perang Badar, baginda Rasulullah menyatakan, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbari. Jadi, wahai sahabatku, kata Rasulullah, wahai pasukanku, kita ini alhamdulillah sudah memenangkan perang. Akhirnya kita harus kembali ke kota kita lagi dalam keadaan selamat. Tapi ketahuilah, kita ini baru saja kembali dari perang kecil dan kita menuju perang yang lebih besar. Maka ini membuat terperanjat kaum muslimin. Pasukan kaum muslim itu kaget. Bagaimana mungkin kita menghadapi musuh sedemikian dahsyatnya? Ya alhamdulillah Allah menolong kita. Kenapa dikatakan ini perang kecil ya Rasul? Maksudnya apa? Nah, Rasul menjawab, perang dengan musuh di depan mata, nampak musuh kita, ini perang kecil. Sedangkan perang besar itu menghadapi musuh yang musuh itu ada di dalam diri kita sendiri, ada dalam diri kalian, dan itu tak nampak. Itu namanya perang yang sangat besar. Kalau musuhnya nyata di sana di sini, yaudah fokus saja, nampak lah. Kalau musuh dalam diri, yaitu nafsu yang bekerja sama atau ditunggangi oleh syaitan. Nah ini paling berat. Bapak Ibu kaum muslimin, jadi mari kita syukuri nikmat Allah, di mana kita dapat betul-betul setiap saat menghayati, kita minta petunjuk jalan yang lurus itu jalannya orang yang telah Allah beri nikmat. Jadi yang kelompok yang ketiga itu para syuhada. Syuhada itu orang yang disaksikan sebagai orang yang imannya benar. Syuhada itu karena rela mengorbankan hidupnya, matinya, semuanya itu untuk Allah. Dan yang keempat, orang yang telah Allah beri nikmat itu yaitu as-sholihin, orang-orang yang sholih, orang-orang yang sholih. Ya, kita setiap orang yang baik itu orang sholih. Tapi apakah kesolihan kita itu bisa dipertahankan sampai akhir hayat, Bapak Ibu? Nah ini tidak ada yang bisa menjamin. Maka kalau kita ingin melihat orang soleh itu, kalau di pesantren Bapak Ibu, di kampung tuh rata-rata kalau di Jawa itu kan banyak pesantren, atau di daerah Medan yang di situ ada pesantren tuh rata-rata memang ada bisa dilihat. Bagaimana melihat orang soleh itu? Ya orang yang hidupnya selalu baik, menebarkan kebaikan, mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sampai wafat itu dalam keadaan seperti itu namanya orang soleh. Ya, jadi orang soleh itu bisa digambarkan yaitu para masyayikh, para guru-guru besar yang dalam hidupnya berjuang di jalan Allah, memerangi kebodohan, mengajarkan tauhid, akidah yang benar kepada sesamanya, kepada para santri sampai wafat itu seperti itu. Makanya ada tradisi atau budaya haul dalam rangka untuk meneguhkan kepada masyarakat bahwa pentingnya kita mengikuti ajaran para sholihin. Ini loh, ada orang yang selama hidupnya sampai wafatnya berjuang di jalan Allah, nggak pernah berharap dapat gaji dari siapapun. Nah itu para ulama. Maka adanya haul ini tradisi yang sangat bagus untuk meneguhkan dan untuk memproklamirkan adanya orang solih. Ini loh, ada orang solih di sini yang layak untuk kita tiru perilakunya, perjuangannya. Sekali lagi, beliau-beliau para kiai, para masyayikh yang kemudian ada haulnya
diperingati zikra wafatih, hari kewafatannya setahun sekali. Ini hal yang memang tidak terjadi di zaman Rasulullah, tetapi ini satu hal yang patut untuk dilestarikan karena kita akan terinspirasi. Oh, ini loh yang saya minta setiap saat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu yang kita lihat di tanah air ya. Ya kalau kita haji umroh ya, oh di depan Rasulullah, para sahabat, di situ nyata. Oh, ini loh yang kita minta setiap saat. Ini loh makamnya ada. Ini loh di dalamnya ini ada jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi, ada para syuhada, ada siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Nah, kalau di tanah air ya yang keempat ini yaitu as-sholihin, orang yang jelas-jelas baiknya, teruji dengan masa, teruji dengan zaman, teruji dengan beliau meninggalkan antara lain lembaga pendidikan pesantrennya, meninggalkan santri-santrinya, murid-muridnya yang juga jadi para ulama. Bapak Ibu kaum muslimin, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat tersebut. Hadis yang ke-48. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adda maftaradallahu 'alaika takun min a'badin nasi wajtanib ma harramallahu 'alaika takun awru'an nasi warda bima qasamallahu lak takun min aghnan nasi." Rawahu Ibnu Adi an Ibnu Mas'ud. Bapak Ibu kaum muslimin, pagi hari ini kita akan mendapatkan nasihat. Kita akan mempelajari nasihat baginda Rasulullah dalam hadis-hadis pilihan yang disusun oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Hadis pilihan yang ke-48, ada maftarallahu alaika, ada laksanakanlah dengan tepat waktu. Jadi ada itu laksanakan atau lakukan tepat waktu, jangan menunda-nunda. Jadi perintah Allah itu Bapak Ibu ya, jadi ada maftaradallahu alaika, laksanakan maftaradallahu alaika, apa-apa yang telah difardukan oleh Allah kepadamu. Jadi Allah itu memerintahkan, yaitu untuk melaksanakan kefarduan ya, salah satunya ya sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian haji, itu semua harus dilaksanakan tepat waktu, menyesuaikan. Jadi perintah Allah itu Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan dengan tepat waktu, tepat ukuran, tepat standarnya, itu disebut dengan ada. Nah, sedangkan kalau melaksanakan perintah Allah itu di luar waktunya, ya karena mungkin faktor lambat atau lupa dan sebagainya, itu namanya qadaan. Nah, seperti sholat misalnya, kita sholat sekarang ini, sholat kita sholat subuh, begitu ada azan menandakan masuknya waktu, karena syarat sahnya sholat itu adalah wadkhuli waktiha, sudah masuk waktunya, maka ditandai dengan dikumandangkannya azan. Maka Bapak Ibu, para muadzin ini orang yang luar biasa. Muadzin al-muadzinin ini orang-orang yang luar biasa, karena beliau menjaga waktu. Di mana-mana muadzin itu azannya nggak sembarangan, meskipun azan itu boleh di sembarang waktu, tapi khusus untuk menandai masuknya waktu sholat ini harus betul-betul melihat waktu. Ada waktu subuh jam sekian, zuhur jam sekian. Ini para muadzin ini betul-betul menjaga waktu. Begitu masuk waktunya, kemudian kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah,
sholat yang dilaksanakan secara berjamaah di dalam waktunya ini namanya sholat adaan. Maka tadi kita niatnya Pak, usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan, ya, atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi dikerjakan secara tepat waktu atau secara standar. Adapun di luar standar atau yang tidak tepat waktu ya karena mungkin dilaksanakannya di luar waktu, sholat subuh misalnya jam 8. Memang ada sholat subuh jam 8, ada. Siapa yang ya memang nggak sengaja itu bangun-bangun kok sudah jam 8. Ini Bapak Ibu tetap wajib mengerjakan sholat. Jangan waduh sudah lewat nggak perlu sholat dong, jangan. Ya, dalam mazhab Syafi'i kita juga diajarkan di pesantren dulu ya jam berapapun bangun ya tetap saja wajib sholat subuh. Tapi jangan adaan. Usolli fardhu subhi rakaataini qadaan. Jadi niatnya bukan adaan tapi qadaan. Jangan ikut pendapat yang wah berarti sudah lewat ya nggak usah lah. Nah itu namanya nekat itu ya. Nekat itu. Jangan nekat. Kita jangan sampai berani meninggalkan sholat. Kalau bangun kesiangan itu kan namanya nggak sengaja. Memang disebutkan a'dzarus sholati ithnani. Uzurnya sholat itu ada 2. Yang pertama an-naumu, karena ketiduran. Jadi tidur itu uzurnya sholat. Orang kok ketiduran, bangun-bangun sudah lewat waktunya, itu namanya uzur syar'i, nggak sengaja. Lain dengan yang disengaja lain. Kalau nggak sengaja ya masuk kategori uzur, tetap mengerjakan sholat. Yang kedua uzurnya sholat wan nisyani, lupa. Ada Bapak Ibu, ya saya pun pernah kelupaan, betul-betul lupa, ingat-ingat dulu, oh tadi kayaknya belum, nah seperti itu ya namanya lupa ya. Maka tetap mengerjakan tapi dengan niat tadi bukan adaan tapi qadaan. Ada mastaradallahu alaika, kerjakan perintah-perintah Allah, apa yang Allah fardukan kepadamu tepat waktu, standar. Kalau terkait sholat ya tepat waktu, terkait dengan zakat ya ukurannya, takarannya, waktunya itu ya tepat. Ya misalnya kalau zakat fitrah ya di dalam atau di akhir bulan Ramadan. Ya namanya zakat itu terakhir sampai khotib naik mimbar untuk sholat Idul Fitri. Itu terakhir dari zakat fitrah. Ya kalau sudah khotib naik mimbar ya sudah nggak ada lagi zakat fitrah, jadinya sedekah. Maka jangan sampai ya kalau Ramadan boleh dalam rangka biar nggak terlambat dikeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan boleh, itu namanya takjil. Tapi bagusnya ya di akhir Ramadan, di malam itu paling bagus. Di malam itu paling bagus sambil takbiran, nah itu tunaikan zakat fitrah kepada amil, jangan langsung, meskipun boleh tapi khawatir nanti kita nggak pas ukurannya, caranya. Itu kan kalau zakat tuh ada aturan. Dengan datang kepada amil, nah amil akan mengarahkan nanti Bapak Ibu. Jadi sebelum transaksi ijab kabul, amil itu nanti akan, ini namanya amil itu tugasnya Pak, ini gimana diatur caranya, diajarkan caranya supaya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nekat tadi itu ya, meskipun boleh tapi nekat kalau menyalurkan zakat sendiri. Apalagi sampai pada zakat mal. Ini malah ribet lagi nih. Harus terinci berapa penghasilan kita. Ada berapa hasil daripada tijarah kita, semuanya akan diakumulasi dan ini dihitung di depan amil nanti akan memperincikan. Itu namanya
ada maftaradallahu alaika, melaksanakan kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melaksanakan kefarduan dengan tepat waktu, dengan sesuai standar syariah, tidak standar kita Bapak Ibu ya. Misalnya zakat mal ini, kok menurut mau-maunya kita, itu bahaya. Ya ada aturannya itu. Ya 2,5% itu ya dari akumulasi zakat mal kita. Ini nanti diakui secara jujur di depan amil, nanti baru dihitung. Itu contoh terkait dengan zakat. Misalnya haji ya sama. Jadi di mana haji itu caranya bagaimana manasiknya. Karena kalau kita asal haji aja nggak sesuai manasik Rasulullah, ya bisa saja kita haji di tanah lain. Padahal secara syariat haji itu harus di Makkah, ya Ka'bahnya di Makkah. Jangan sampai haji di tempat lain, itu contoh. Karena ada Bapak Ibu, ada aliran, ini harus kita waspadai, yang membolehkan bahkan menganjurkan nggak perlu ke Mekah. Nah, dibangunlah Ka'bah di tempat mereka misalnya. Ini kan hati-hati. Jadi ada maftaradallahu alaika takun min abadinnas. Setelah kita menjadi orang yang kokoh, konsisten menjalankan perintah-perintah Allah, takun min abadinnasi, maka engkau akan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ingat firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi kita diciptakan oleh Allah ini Bapak Ibu kaum muslimin bukan untuk apa, tapi hanya untuk liya'buduni. Kita itu diciptakan hanya untuk menjadi hamba Allah. Ya. Jangan sampai kita ini menghamba kepada yang lain. Apalagi menghamba kepada pesugihan misalnya, kepada setan, iblis, pada yang lain jangan. Jangan kita menggadaikan iman kita Bapak Ibu. Tetapi kita memang hidup ini hanya untuk mengabdikan kita kepada Allah. Nah, sebaik-baik abdi, sebaik-baik hamba Allah ya, min a'badinnas, sebaik-baik hamba Allah di tengah-tengah manusia itu adalah ketika ada orang yang selalu kokoh, selalu disiplin, konsisten menjalankan perintah-perintah Allah tepat waktu, standar syariah. Itu kata Rasulullah. Yang kedua, nasihat Rasulullah adalah wajtanib ma harramallahu alaika. Wajtanib, jauhilah, tinggalkanlah ma harramallah, apa-apa yang Allah haramkan alika atas kalian, takun awra'an nasi, maka kalau engkau sudah bisa menjauhi, meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan Bapak Ibu, maka kita perlu mengenal, mengetahui, mengidentifikasi apa-apa yang Allah haramkan dalam agama ya. Ya, salah satunya terkait dengan transaksi ya, transaksi ribawi. Transaksi ribawi itu transaksi yang non syar'i. Ya, jadi transaksi yang non syar'i itu hindari. Baik itu transaksi yang sifatnya berupa benda ataupun berupa uang dan yang lainnya, itu kalau sifatnya tidak syar'i hindari. Apalagi terkait dengan riba tadi. Orang yang melakukan transaksi ribawi Bapak Ibu, baik yang menerima manfaat, pemberi manfaat, yang mencatat, semuanya ini akan dianggap menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diantara tugas para rasul itu adalah memberantas praktek-praktek ribawi. Sejak zaman Nabi pertama sampai terakhir itu diperintahkan untuk memberantas praktek-praktek yang ribawi tadi.
Wajtanib ma haramallahu 'alaika, kalau engkau sudah bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya kalau tadi transaksi ya, kemudian misalnya makanan terkait yang diharamkan ya, makan daging yang disebutkan hurmat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kalian di atas kalian, yaitu daging bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, itu diharamkan. Ya sudah, kalau sudah diharamkan jangan dimakan. Mungkin untuk yang kedua dan ketiga tadi agak mudah, darah kan ya, mosok kita makan darah, bentuknya aja menjijikkan. Kemudian daging babi juga sama. Yang agak repot ini Bapak Ibu kaum muslimin, kita itu mengidentifikasi bangkai ini agak sulit hari ini. Bukan bangkai yang kita temukan di pinggir jalan, di tempat sampah atau di selokan hewan mati, bukan. Sekarang tuh banyak bangkai tapi dikemas dalam kemasan yang sangat menarik Bapak Ibu. Apa itu? Unggas ayam yang dijual resmi, terbuka, tapi cara penyembelihannya tidak syar'i, itu kan bangkai. Misalnya kita belanja di pasar, belanja daging ayam, yang disembelih itu leher tapi hanya sekedar dilukai saja. Memang ayam itu mati, tapi ketika penyembelihannya enggak syar'i, maka itu bangkai. Bagaimana sembelihan syar'i dalam mazhab Syafi'i? Setidaknya harus terputus tuntas dua urat, hulkum dan mari. Hulkum majrud dam dan majrud ta'am, saluran nafas dan saluran makanan. Ada dua selang berbentuk kayak gini Bapak Ibu, selang, ada saluran nafas dan saluran makanan, itu harus terputus tuntas. Itu namanya sembelihan syar'i. Nah, dan disunahkan untuk urat-urat di sekitar leher, itu namanya wadajain. Wadajain ini juga dianjurkan, anjuran saja, tidak sampai wajib dalam mazhab Syafi'i. Jadi paling tidak terputus majrud dam dan majrud ta'am, saluran nafas dan saluran makanan, hulkum dan mari. Nah ini kalau kita Bapak Ibu ya, ini bapak-bapak pesan ke ibu-ibu kalau belanja di pasar, hati-hati, pastikan ayam yang dibeli itu lehernya dicek sebelum dibelanja. Sebelum belanja itu dicek, karena saya masih sering menemukan, saya sendiri menemukan Bapak Ibu, belum lama itu, ya Allah, nggak putus itu ya, hanya luka saja. Memang mati ya, tapi mungkin matinya mati karena ya bukan karena disembelih, dilempar ke air panas mungkin, diputar dan sebagainya. Nah matinya karena itu kan jadi bangkai. Nah ini haram, hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian makan bangkai. Padahal ini satu hal menjadi konsumsi yang tidak terkendali jumlah dan bilangannya. Jadi wajtanib ma haramallahu 'alaika, siapa yang betul-betul kekeh, hati-hati dalam menjalankan hidupannya sehingga meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, betul-betul hati-hati, takun auru'an nas, maka akan menjadi orang yang wirai, orang yang paling wirai, paling bersih dari tengah-tengah manusia. Orang-orang yang wirai ini orang-orang yang betul-betul sangat terpuji dalam pandangan Allah. Wardo bima qasamallahu lak takun min agnanin nasi. Kemudian yang ketiga nasihat Rasulullah, siapa yang ridho bima terhadap apa-apa yang qasamallahu lak Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah itu dalam kehidupan manusia Bapak Ibu, kita kan diwajibkan menyembah nih. Kita diciptakan untuk mengabdi, maka Allah juga berkewajiban mencukupi,
memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Jadi la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Jadi Allah berfirman, engkau jangan memperdebatkan, mempertanyakan tentang rezeki yang engkau akan dapatkan di dunia ini. Kata Allah, nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rezeki. Jadi kita ini jangan memperdebatkan rezeki, Bapak Ibu. Kalau kita sudah diberi kehidupan, kemudian kita menghamba dengan sebaik-baiknya, dengan tadi itu menjalankan kefarduan tepat waktu, standar syariat dan sebagainya, kemudian kita meninggalkan segala yang Allah larang, maka kemudian kita ridho dengan apapun yang menjadi bagian kita. Dalam arti tetap kita itu ya nggak boleh berpangku tangan, hilangkan kebodohan, jadi orang yang memiliki keahlian, kemudian setelah itu mengais rezeki dengan semaksimal mungkin. Nah, hasil dari apa yang kita kais tadi, hasil berapapun itu kita terima. Itu namanya ridho bima qasamallahu lak. Jadi jangan disalahartikan, oh kalau begitu ya sudah tidur aja dalam rumah, nggak usah pergi. Nggak begitu. Yang dimaksud ridho bima qasamallahu lak itu kita mesti satu, menghilangkan kebodohan kita. Kita jadi orang yang berilmu, memiliki keahlian. Setelah itu baru ilmu dan keahlian yang Allah berikan kepada kita, setelah kita berusaha, kemudian kita pakai untuk alat mengais rezeki, bekerja yang merubah nasib. Nah, dari situlah setelah maksimal semuanya, modalnya ada, kemauannya ada, sistem manajemennya disiapkan, maka kemudian hasilnya baru diterima. Itu semuanya adalah qasamallahu lana, bagian dari Allah untuk kita. Kalau kita sudah ridho dengan pembagian dari Allah, kata Rasulullah, takun min agnanin nasib, maka engkau akan menjadi sekaya-kayanya manusia. Jadi orang yang paling kaya di tengah-tengah manusia ya adalah orang yang paling maksimal dalam ikhtiar. Kata itu, hilangkan dulu kebodohannya, belajar menjadi orang yang berilmu sampai memiliki keahlian. Kemudian ia bekerja, mengais rezeki dengan manajemen yang baik dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Orang yang seperti ini adalah orang yang betul-betul di antara manusia yang paling kaya. Bapak Ibu, itu nasihat dari Rasulullah pagi hari ini, yaitu mari kita menjadi hamba Allah yang selalu tepat dalam menjalankan, tepat waktu dalam menjalankan kefarduan. Salah satunya sholat 5 waktu. Kemudian kalau terkait dengan zakat ya di bulan Ramadan atau di akhir Ramadan sebelum khotib naik mimbar untuk zakat fitrah. Adapun zakat mal tidak harus di Ramadan. Zakat mal ya yang penting sudah 1 haul, sudah berputar 1 tahun, ya bisa jadi di Ramadan. Dan biasanya orang untuk memudahkannya dibarengkan dengan zakat fitrah. Tapi zakat mal tidak harus berbarengan dengan itu, hanya untuk memudahkan saja. Kalau zakat mal ya hitungannya setahun, ini ikhtiar dan usahanya ini sudah berjalan setahun, 1 haul, dan ini sudah nggak ada lagi hutang piutang di situ, sudah milik kita penuh, itu baru nanti dihitung itu zakat mal. Tidak harus di Ramadan. Seperti itu, tepat waktu, tepat sasaran. Kalau sudah mampu ya naik haji di bulan Dzulhijjah, ya jangan di bulan yang lain. Kalau mau pergi ke Haramain, ziarah Rasulullah, Mekah Madinah di luar Ramadan, itu namanya di luar Dzulhijjah namanya umroh. Seperti itu. Itu ada aturannya, ada waktunya. Siapa yang menjalankan perintah-perintah Allah tepat waktu tadi sesuai standar syariat, ini akan menjadi takun min abadin nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah.
Yang kemudian yang kedua, siapa yang wajtanib ma haramallahu alaika takun min awra'an nas, orang yang meninggalkan keharaman-keharaman, hal-hal yang Allah haramkan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa berjuang, maka akan menjadi sebaik-baik orang yang wirai, orang yang menjaga diri, maka menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah. Dan kemudian yang ketiga, siapa yang ridho dengan bagian dari Allah setelah ikhtiar dengan maksimal, tidak berpangku tangan, betul-betul maksimal ya tadi itu, bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, keahlian, dengan modal, dengan manajemen, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah, diterima, itu kita akan menjadi sekaya-kayanya manusia. Hadis rawahu Ibnu Adi an Ibnu Mas'ud. Bapak Ibu, masih ada waktu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Haji. Enggak ada. Cukup. Tambah lagi apa? Cukup. Cukup ya, karena sudah masuk waktu Isra. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin, mudah-mudahan kita pagi hari ini termasuk umat baginda Rasulullah yang masuk kategori azzaruhu wa nasruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah. Jadi umat Rasulullah yang akan beruntung itu tandanya ada 3, yaitu azzaruhu, selalu memuliakan, merindukan, mencintai Rasulullah. Kemudian nasruhu, menolongnya dalam arti menghidupkan sunnah-sunnahnya, apa yang menjadi nasihat-nasihat Rasulullah kita jalankan pada kehidupan sehari-hari, kita jalankan pada diri kita dan keluarga kita dan mengajak orang lain. Kemudian yang ketiga, wattaba'un nur, kita mengikuti cahaya alladzi unzila ma'ah, yang turun bersama-sama dengan Rasulullah, yaitu segala petunjuk Rasulullah, segala yang menjadi nasihat Rasulullah kita ikuti. Maka Allah katakan ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusyda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami pada subuh hari ini, dan terimalah amal ibadah kami berupa ta'lim wa ta'alum. Jadikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan mudahkan kami, tolong kami dalam menjalankannya, mudahkan kami dalam menjalankan nasihat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu bersatu padu, selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kami. Sebentar lagi kami akan menghadapi pemilu kada. Jadikan pemilu kada pemilu yang aman, damai, yang tidak terjadi kekisruhan. Dan ya Allah, sampaikan hajat-hajat orang-orang yang baik di tengah-tengah kami, orang-orang yang ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Sampaikan hajat-hajat mereka. Ya Allah, jangan berikan kepada kami pemimpin yang tidak takut kepadamu, pemimpin yang tidak menyayangi kami. Ya Allah, la tusallitu alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu, pemimpin yang menyayangi kami, pemimpin yang ikhlas, yang betul-betul ingin mengabdikan diri kepadamu melalui kepemimpinannya, yaitu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam.